Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan sebuah momen yang sangat langka, yaitu ketika Amira, Bu Yuni, dan juga Pak Lian Bagaskara berkumpul menjadi satu, ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah nantinya mereka bisa merasakan ikatan batin di antara mereka? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, ketika Yuni sedang mengunjungi Raisa di kamar rawatnya, tiba-tiba Raisa pun membuka mata ya kawan-kawan. Hal itu membuat Yuni benar-benar terkejut dan sangat bahagia. Raisa pun bertanya, "Siapakah Anda?" Yuni mengatakan bahwa dirinya adalah ibu kandungnya. Saat kecil, Raisa telah diculik oleh seseorang dan Yuni telah berusaha untuk mencari kemana saja, namun tidak kunjung ketemu, dan pada akhirnya Yuni berhasil menemukan Raisa. Meskipun saat itu kondisi Raisa benar-benar sangat memprihatinkan, namun Yuni saat itu memberitahukan berita bahagia kepada Raisa bahwa dirinya bisa sembuh asalkan mendapat donor sumsum tulang belakang dari ayah kandungnya. Mendengar semua cerita dari Yuni, Raisa merasa bingung ya kawan-kawan, karena sebelumnya Ibu Panti sempat menceritakan tentang masa kecil Raisa, di mana dulu Raisa sengaja dititipkan oleh ayahnya ke panti asuhan karena ayahnya tidak sanggup merawat Raisa. Setelah kepergian Ibu Raisa karena meninggal dunia, saat itu ayah Raisa benar-benar sangat bersedih sehingga tak kuat untuk meneruskan hidupnya bersama dengan Raisa. Namun Raisa juga tidak terlalu ambil pusing dalam hal ini ya kawan-kawan. Raisa saat itu mengatakan bahwa dirinya ingin sekali bertemu dengan ayah kandungnya. Oleh karena hal itu, Yuni akan berusaha untuk mempertemukan Raisa dengan Lian Bagaskara. Karena mungkin setelah Lian melihat Raisa, Lian akan berubah pikiran ya kawan-kawan dan mulai menyayangi Raisa. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu ketika Lian Bagaskara keluar dari sebuah kafe ya kawan-kawan, Lian terlihat begitu sangat marah karena memang kliennya baru saja direbut oleh Amira dan juga Aksa. Namun saat di luar kafe, Lian malah justru bertemu dengan Yuni dan juga Raisa. Saat itu Yuni meminta kepada Lian untuk membantunya mendonorkan sumsum tulang belakangnya kepada Raisa agar Raisa bisa sembuh. Namun sepertinya Lian saat itu tidak menghiraukan semua itu. Lian malah justru marah-marah dan tidak mau menganggap Yuni dan juga Raisa adalah bagian dari hidupnya. Sehingga saat itu Lian pun akhirnya menepis tangan Yuni dan mendorong Yuni sehingga Yuni hampir saja terjatuh. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Untungnya pada saat Yuni hampir terjatuh, saat itu Amira datang tepat waktu ya kawan-kawan. Amira saat itu menyelamatkan Yuni. Ya, meskipun sebelumnya Raisa juga sempat bergerak ya kawan-kawan untuk menyelamatkan ibunya. Namun Amira datang tepat waktu. Di sana Lian terlihat begitu sangat marah ya kawan-kawan kepada Amira karena lagi-lagi Amira selalu ikut campur dalam hidupnya. Namun Amira terlihat begitu marah kepada Lian Bagaskara yang memperlakukan wanita seburuk itu. Amira pun memarahi Lian Bagaskara ya kawan-kawan, dan saat Amira sedang marah kepada Lian, Yuni terlihat memperhatikan Amira dengan tatapan penuh kehangatan ya kawan-kawan. Yuni tidak tahu mengapa dirinya bisa tertarik itu kepada Amira, padahal Amira itu bukanlah siapa-siapanya. Namun itu adalah ikatan batin yang belum Yuni dan juga Amira sadari. Dan pada saat itu ternyata Kusno juga ada di sekitar situ ya kawan-kawan. Kusno saat itu bersembunyi di samping sebuah mobil, dan ketika Kusno melihat Amira, Lian dan juga Yuni berada di satu tempat yang sama, saat itu Kusno pun terlihat begitu sangat ketakutan. Bahkan Kusno sampai memegangi kepalanya. Kusno membayangkan apabila nantinya Amira sampai tahu bahwa dirinya adalah anak dari Lian Bagaskara, itu pasti akan sangat berbahaya bagi dirinya. Dan mungkin itu akan menjadi hari terakhir untuk Kusno hidup di dunia ini. Oleh karena hal itu, Kusno pasti akan menyimpan rapat-rapat rahasia besar ini ya kawan-kawan, agar tidak terungkap bahwa Amira itu adalah anak Yuni dan juga Lian Bagaskara. Wah. Benar-benar episode yang banyak kejutannya ya kawan-kawan. Banyak sekali dramanya dan hal-hal yang membuat kita semua benar-benar penasaran. Ya, semoga saja nantinya Lian dan juga Yuni bisa secepatnya menyadari bahwa Raisa itu memang bukan anak mereka. Apalagi setelah nanti hasil tes dari Lian ternyata tidak cocok untuk mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk Raisa. Itu akan membuktikan bahwa Raisa itu bukanlah anak kandung Yuni dan juga Lian Bagaskara ya kawan-kawan. Dan semoga saja nantinya Yuni berhasil untuk menemukan petunjuk tentang keberadaan anak kandungnya yang ternyata selama ini ada di sekitarnya. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.